ada penggerebekan Densus 88. Yayasan Abdurrahman bin Auf mengatasnamakan yayasan dan rumah tahfiz mengumpulkan dana infak untuk membiayai terorisme. Tak ulangi lagi. Yayasan ABA, Abdurrahman bin Auf. Ruko yang mereka sewa itu dekat rumah saya, nggak nyampe setengah kilo. Di Waya Halim Pak sewa ruko, mereka bikin yayasan, ada ribuan kotak amal yang ditaruh di sana, ditaruh di toko-toko, di warung-warung mengatasnamakan yayasan dan rumah tahfiz, tapi bukan untuk penghafal Al-Quran, tapi digunakan untuk membiayai terorisme. Apa misi mereka? Katanya ingin menegakkan khilafah, katanya ingin menegakkan negara Islam. Ini namanya mengkamuflase agama. Sudah ketiduran tahunya. Jadi Nabi sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu apabila umatnya di akhir zaman ini perang saudara. Coba kita lihat kekhawatiran Nabi sudah benar-benar terjadi. Yaman perang saudara, Irak perang saudara, Suriah perang saudara, Afghanistan perang saudara, Mesir konflik berkepanjangan tak berkesudahan. Apa sebabnya? Banyak orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Maka sering saya sampaikan, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan orang yang berkuasa. Tak ulangi lagi, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan orang yang sedang berkuasa. Maka orang baik wajib berkuasa, jangan orang jahat yang berkuasa. Dan yang berkuasa harus orang yang beragama, bukan orang yang mengatasnamakan agama. Tak ulang lagi. Yang berkuasa harus orang yang beragama, bukan orang yang mengatasnamakan agama. Karena kalau kita cuma mengatasnamakan agama, maka yang terjadi adalah perang saudara, pertumpahan darah yang tidak berkesudahan. Ini tinggi betul bahasanya ya, bahasa langit ini kayaknya. Sekarang saya mau turunkan dulu bahasanya ini. Apa yang saya turunkan dulu Bapak Ibu? Begini. Kemarin hari Rabu di kota Bandar Lampung ada penggerebekan Densus 88. Yayasan Abdurrahman bin Auf mengatasnamakan yayasan dan rumah tahfiz mengumpulkan dana infak untuk membiayai terorisme. Tak ulangi lagi. Yayasan ABA, Abdurrahman bin Auf. Ruko yang mereka sewa itu dekat rumah saya, nggak nyampe setengah kilo. Di Waya Halim Pak sewa ruko, mereka bikin yayasan, ada ribuan kotak amal yang ditaruh di sana, ditaruh di toko-toko, di warung-warung mengatasnamakan yayasan dan rumah tahfiz, tapi bukan untuk penghafal Al-Quran, tapi digunakan untuk membiayai terorisme. Apa misi mereka? Katanya ingin menegakkan khilafah, katanya ingin menegakkan negara Islam. Ini namanya mengkamuflase agama demi kepentingan pribadi. Nah, di sini ingin saya luruskan, kalau masuk Kertosari soalnya. Nomor satu, kalau ketemu kelompok yang begitu, katakan tidak ada satupun perintah menegakkan khilafah di dalam Al-Quran, tidak ada, maupun di hadis. Saya Suparman Abdul Karim, kalau ada yang bisa menemukan perintah menegakkan khilafah dalam Al-Quran dan hadis, saya mau gabung khilafah itu. Enggak ada. Mubadir Bapak Ibu. Kalau perintah sholat ada perintahnya, kalau nyuruh sholat subuh ada perintahnya, kalau sedekah ada perintahnya, kalau zakat ada perintahnya, kalau khilafah tidak ada perintahnya. Saya sudah dialog dengan kelompok-kelompok khilafah, termasuk organisasi yang dibubarkan pemerintah itu, Hizbut Tahrir Indonesia. Kata saya, satu aja tunjukkan sama saya, mana dalil memerintahkan khilafah. Nah, alangkah repot-repotnya pengen masuk surga Bapak Ibu, kok masuk surga harus mendirikan khilafah? Bu, jenengan bakti sama suami, nyucuk tangan suami tadi saja bisa masuk surga, nggak harus mendirikan khilafah.
Ini ada Pak orang demi menegakkan khilafah rela pegat sama suaminya. Di Bandar Lampung ada, nggak tahu kalau di Tanjung Sari. Rela pegat sama suami Pak, hanya demi menegakkan khilafah. Tidak ada perintah menegakkan khilafah, tapi berbakti suami itu wajib hukumnya. Makanya ibu-ibu, walaupun jenengan demo keliling Nusantara ini pengen menegakkan khilafah, nggak dapat surga. Tapi kalau berbakti kepada suami, taat kepada suami, ngurmat suami, jelas surganya. Karena nas-nasnya jelas sekali. Ini tentang khilafah, poin yang pertama. Yang kedua, bendera hitam. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Pernah lihat bendera hitam? Tak ulang lagi ya. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di rumah kalian masing-masing, mantaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan mau ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Tak ulang. Kalau ada orang yang mengibarkan bendera hitam, ngasih judul bendera tauhid lagi ya, Allahu Akbar. Kalau ada yang mengibarkan bendera hitam, maka tetaplah di negeri kalian masing-masing. Mantap-mantap di rumah, jangan melok-melok, jangan ikut-ikutan. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Makanya kelompok-kelompok kayak gitu Pak, merengkelnya jedut langit itu. Merengkel betul. Kalau ada di sini pasti merengkel itu, yakin dah saya. Pasti merengkel. Saya ini sudah banyak ceramah di mana kayak gini. Saya ceramah tanggal 26 Oktober, hari Selasa, di Lapas Kota Metro, Lapas kelas 2A. Lagi ceramah ada 4 teroris ngamuk pengen nimpukin saya. Sama narapidana yang lain ditangkap, hampir digebukin oleh narapidana yang lain. Karena mereka itu merasa paling benar. Qulubuhum kalzuburil hadid. Hati mereka tuh keras sekali bagaikan baja. Enggak mau mendengarkan ceramah, enggak pernah mau mendengarkan nasihat, enggak mau mendengarkan pelajaran dari yang lain. Yang mereka pikir mereka saja yang paling benar. Ini kejadian Bapak Ibu. Coba lihat. Yang masuk-masuk kelompok begitu Pak, mana ada yang ke pondok? Makanya anak jenengan harus masukin pondok pesantren biar selamat. Kadang-kadang belajarnya juga nyumput-nyumput. Mak jelas. Kalau kita tanya lo mondok di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Jadi begini, kelompok bendera hitam palsu. Loh, muncul pertanyaan, ada nggak Pak Ustadz kelompok bendera Islam yang bendera hitam yang tidak palsu? Ada. Kelompok bendera hitam asli nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Kalau Dajjal belum muncul, Imam Mahdi belum memimpin pasukan, maka semua yang pakai bendera hitam, entah itu HTI, entah itu ISIS atau apapun namanya, itu kelompok bendera hitam palsu. Jangan mau ikut-ikutan, apalagi mengibarkannya. Karena begini Bapak Ibu, kalau saya ini nyeramahin panjenengan enak Pak, jenengan belum terpapar. Yang nggak bisa itu kalau orang sudah keikut Bapak Ibu, nggak bisa diceramahin lagi. Malah saya dikapir-kapirkan. Mumpung anak jenengan ini belum terpapar, belum ikut-ikutan, hati-hati ngaji mereka. Jangan sampai sembarangan ngaji. Kalau sudah terpapar Bapak Ibu, bahasan nasnya begini, sufahaul ahlam. Otak mereka itu rusak, sudah dicuci otaknya. Makanya mereka tuh sampai berani ngebom, karena otaknya sudah dicuci Bapak Ibu. Yang mereka tahu tuh jihad, mati syahid. Padahal bukan mati syahid, mati sangit. Mati sangit itu. Sekarang begini, minum dulu ya. Ini kumat sakitnya.
Baik. Sekarang begini, logika teroris, Pak. Mereka ngebom gereja. Lu apa salahnya orang gereja, orang lagi ibadah? Ya, Pak, ya. Maka begini, man qatala nafsan muahidan, kata Nabi, lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang non muslim, baik non muslim yang bertetangga kita sebagai sesama warga negara, atau orang non muslim yang sudah menyerah hidup bersama kita, man qatala nafsan muahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh tetangga non muslim, maka dia tidak akan mendapatkan walau baunya surga, atau lam yarah raihatal jannah, tidak bisa mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Ini ngebunuh orang non muslim. Terus begini, mereka itu Pak, anti negara kesatuan Republik Indonesia, tapi mereka merasa Islam. Begini hadisnya, man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan menolak pemerintah yang sah, tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Makanya jangan mau ikut-ikut pengajian, Pak, yang ngajak kita benci pemerintah. Jangan mau. Ujung-ujungnya anti pemerintah. Ya kalau Pak Albert korupsi, kritik aja Pak Albertnya. Kan begitu. Itu namanya orangnya. Tapi jangan sampai kita anti pemerintah. Jangan sampai. Karena ngapa? Itu bugot namanya, memberontak. Orang yang mati dalam keadaan tidak mengakui pemerintahnya, maka matinya sama saja mati jahiliyah. Termasuk yang nggak milih Pak Jokowi. 2019 sudah berlalu. Di Bandar Lampung itu masih ada yang sampai hari ini nggak mengakui Pak Jokowi sebagai presidennya. Kesuwen betul. Masalah milih, kita milih kemarin Pak Albert, ada yang milih Pak Albert, ada yang tidak. Itu kan hak pilih, betul nggak kira-kira? Hak politik setiap warga negara. Tapi begitu sudah ada pemenangnya dan pemenangnya sudah dilantik, Pak Albert bukan kades untuk yang memilihnya saja, tapi Pak Albert adalah kepala desa untuk semua warga Kertosari. Ya, Pak, ya. Gimana begini? Karena kalau kita menolaknya, sama saja kita menolak baiat. Ketika kita menolak baiat, sama saja matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Muncul pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Ustaz, masalahnya mereka itu kayaknya soleh-soleh banget. Kayaknya mereka itu soleh, kayaknya mereka itu alim. Begini Bapak Ibu, Nabi bersabda, yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an, akan keluar sekelompok orang, ya mungkin di zaman sekarang akan keluar sekelompok orang, yaqra'unal Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai', bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai', salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai', puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Annahum kilabun nar, tetapi mereka itu sesungguhnya anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Serem banget ini, Pak. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini kecuali dalam hadis ini. Mbok ya terjemahnya itu kiri-kiri neraka gitu ya, atau segawan neraka. Ini Nabi katakan Bapak Ibu, anjing-anjing neraka. Padahal mereka itu membaca Quran, padahal mereka itu sholat, padahal mereka puasa. Bahkan begini, bacaan Quranmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Hebat mereka, Pak. Makanya Abdurrahman bin Muljam, teroris yang membunuh Imam Ali itu Bapak Ibu, hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Bacaan Quranmu tidak ada apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka.
Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka, tapi mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka? Karena mereka merasa paling benar sendiri, mengkafirkan yang gak segolongan sama mereka, dan mereka menentang pemerintah yang sah. Makanya kalau kata Buya Ar-Raji Hasim itu, hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Nanti pulang dari rumah tahfiz nyanyi lagu Indonesia Raya haram, pakai bendera merah putih haram. Ada nggak di Kertasari? Nah itu contoh itu contoh, itu emergensi. Ini harus ditindak, ini betul. Ini harus diantisipasi. Pasang bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram, cium tangan orang tua sudah diharamkan. Ini contoh mereka tuh begitu, Bapak Ibu. Jadi merekrut orang agar benci sama negaranya sendiri, itu ciri-ciri mereka. Tak ulang lagi, merekrut orang sebanyak-banyaknya agar membenci negaranya sendiri. Ujung-ujungnya mereka akan memerangi negara mereka sendiri. Ini yang harus diantisipasi oleh kita semua. Dan ngapurong ya Pak, Nabi menyebutkan ciri-ciri fisik. Ngapurong ya. Cuman jangan salahkan ciri-ciri ini ya. Ini diantaranya saja. Apa ciri-ciri mereka? Du shima'in baina ainai, hitam di antara kedua matanya. Cidate kapalan. Ngapura sing kapalan. Maaf, enggak salah ya. Bukan karena itunya Bapak Ibu. Artinya orang Khawarij itu sangat rajin sujudnya. Saking rajinnya sujud, jidatnya nganti kapalan. Walaupun ada juga waktu sujud diurak-urak, ya hitam juga. Seminggu mau udah hitam itu. Walaupun bukan jidatnya yang salah, saking rajinnya sujud mereka itu. Selanjutnya apa kata Nabi? Katlih ya, janggutnya lebat. Janggutnya lebat. Makanya janggut yang paling bagus itu jangan yang lebat breng, jangan. Janggut yang paling sunnah itu Bapak Ibu sekepelan begini, cukur. Nah kayak Ustaz Nur Rahman. Itu kayak banyak bidadari yang bergelantungan itu. Kalau yang begini sekepelan itu bagus. Ini janggutnya tekan udel. Itu berlebih-lebihan, Nabi melarangnya. Jadi janggut itu sunnah Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan. Enggak boleh juga. Selanjutnya ciri mereka apalagi kata Nabi, muqallitut tiyab, menggantung pakaiannya setengah betis. Bahasa katanya apa? Cingkrang. Yang saya prihatin loh Pak, banyak PNS di kantor sekarang itu celananya cingkrang semua. PNS di kantor-kantor pemerintahan celananya cingkrang. Saya nanya sama PNS itu, Pak itu celana apa? Kata saya, sunnah ini Ustaz. Enggak Bapak, bayangin dulu kata saya. Emang Nabi dulu kayak gini tah bajunya? Coba dibayangin, emang Nabi kayak gitu? Pakai kaos oblong, celana cingkrang. Kayak persis kayak orang mau nyangkul di sawah ya Bu ya. Emang Nabi kayak gitu? Nabi itu bajunya izar Bapak Ibu, sarung dicingkrang atau komis yang dicingkrang, dalamnya ada sirwal. Tapi kalau pakai sirwal saja tanpa gamis, sirwal saja tanpa izar, itu namanya celana Yahudi kata Nabi, bukan celana sunnah. Walaupun saya ingin tegaskan malam ini, bukan janggutnya yang salah, bukan jidatnya yang salah, bukan cingkrangnya yang salah, tapi satu hal yang digarisbawahi, mereka merasa paling benar dan mudah mengkafirkan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka mengajak masyarakat untuk melawan negaranya sendiri. Kalau ada yang begini, ini harus diantisipasi. Hati-hati dengan anak kita, jangan sampai salah dalam belajar. Kirimkan mereka ke pondok pesantren yang tepat, jangan sampai salah dalam mendidik putra putri kita. Itu saja dari saya. Sayanya yang nggak kuat, perih teriak-teriak terus ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal Quran, bukan hafal Qurannya yang salah.
Rajin tahajud, bukan tahajudnya yang salah, bukan janggutnya yang salah, bukan bajunya yang salah, tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri. Yang dibunuh siapa? Imam Ali karamallahu wajhah. Dibunuhnya nggak tanggung-tanggung, Bu, bulan Ramadan. Ditikam oleh orang Khawarij itu. Jadi jangan heran sekarang kalau teroris itu ngebom. Dulu sahabat Nabi, Bu, yang dibunuh. Nabi aja mereka kritik. Apa kata teroris Khawarij zaman Nabi Dzul Khuwaisirah? Ya Rasulullah, berbuat adillah. Nabi diomongin nggak adil, Bu. Dikritik nggak adil. Makanya ada politisi ngomong, teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan, yang dibom itu koruptor. Setuju gak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Apa sangkut pautnya sama kita? Dia kan memperburuk citra Islam. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan, Bu, sejak zaman biyen, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul nggak kira-kira? Udah silih berganti, tapi teroris muncul karena satu pemahaman, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kila bunar, kila bunar, kila bunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, tapi karena merasa paling benar sendiri. Makanya saya di mana-mana, Bu, di majelis saya mengajarkan, kita nggak boleh merasa paling benar. Nggak boleh. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa soleh, merasa paling benar, merasa paling suci. Makanya kalau ibu-ibu diajak ngaji sekelompok, ngajinya sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput, yang benar dia sendiri, yang lain salah semua, berhenti ngaji di situ. Selip dikit jadi teroris. Bener aja. Iyalah, kalau ibu-ibu nggak mungkin terpengaruh, sudah tua-tua. Anak kita loh, Bu, cucung kita, mereka ngaji kan nggak tahu penemuannya di sana apa, belajarnya sama siapa. Nah, ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa. Penyakit merasa paling benar. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang ngebunuhin sahabat, perang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu kerjaan mereka jumlahnya nggak 1-2 ribuan karena merasa paling benar. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illa dira'un, antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Inilah teroris. Mereka sholat sebelumnya, mereka puasa kebiasaannya, mereka menghafal Quran. Kan teroris itu rajin betul ngapalin Quran, Bu. Tetapi mereka merasa paling benar, akhir hayatnya ngebom, mengerjakan amalan ahli neraka. Bunuh diri itu kan dosa besar. Man qatala nafsahu fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahanam, kekal dan dikekalkan, fiha, di dalam neraka jahanam itu abada, abadi, selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian sendiri suci. Huwa a'lamu bimanittaqa.
Karena dialah Allah a'lamu, yang paling tahu siapa yang memang benar-benar bertakwa. Surah An-Najm itu surah yang ke-53 ya Bu. Ibu cari di ayat yang ke-32. Mengapa ayat ini jadi penting? Coba kita pertegas lagi. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena dialah Allah a'lamu, yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Karena merasa suci itu Bu, penyakit teroris. Ternyata orang kalau merasa paling suci, akhirnya dia jadi teroris, ngebom. Karena merasa dia paling iman sendiri. Yang nggak kayak dia kafir semua, maka halal darahnya. Maka itu yang disebut dengan beragama tapi menggunakan hawa nafsu, bukan ilmu. Jadi beragama ini harus dengan ilmu dan harus dengan sanad keilmuan. Ilmu itu apa? Yakni ilmu yang kita pelajari. Sanad itu apa? Yakni ilmu harus digurukan. Tidak boleh ilmunya kita reka-reka sendiri. Harus digurukan. Sanadnya harus nyambung kepada sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang memutuskan hukum agama, kesimpulan tentang agama dengan dirinya sendiri. Itu namanya hawa nafsu Bu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka hancur langit dan bumi ini. Jadi kita ini harus dengan ilmu, makanya ngaji, bersanad, makanya berguru, agar kita tidak menafsirkan agama berdasarkan hawa nafsu. Hati-hati ibu-ibu, kalau sudah solehah, sudah rajin ngaji, sudah rajin tahajud, terselip di hati, kayaknya saya sudah suci, benar sendiri. Muncul ta'assub, golongan kita yang paling baik, paling benar. Itu bukan lagi agama, itu hawa nafsu. Itu bukan agama yang begitu, hawa nafsu. Tidak boleh merasa sudah paling baik. Makanya ibu-ibu, dalam beragama ini belajar jadi orang benar itu wajib. Tapi enggak usah mencari kebenaran. Karena ibu-ibu terlahir Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah benar. Tinggal belajar menjadi orang benar. Lo ngapa enggak boleh mencari kebenaran? Karena ibu mencari kebenaran, ibu dapat nanti merasa paling benar sendiri. Ini kerjaan-kerjaan pencari kebenaran kan begitu. Melanglang buana cari kebenaran. Dapat nih dia ngaji di kelompok tertentu, dianggapnya itu paling benar, yang lain salah semua. Itu bibit iblis, bibit hawa nafsu. Coba kita lihat teroris itu Bu, kalau maksiat, mereka enggak maksiat. Zina tidak mungkin ya. Mereka malah hafal Quran kan teroris itu. Mereka enggak zina, mereka enggak maling, mereka tidak korupsi karena enggak ada pejabatnya. Mereka tidak nonton TV barangkali karena haram kan TV itu bagi mereka. Mereka enggak nonton TV, tapi mereka merasa paling suci. Itulah maksiat terbesar mereka, merasa paling suci. Lalu yang lain kafir semua. Nabi nyebut mereka apa? Kilabun nar, anjing neraka. Enggak ada hadis yang sekasar ini kecuali tentang teroris. Anjing neraka. Yang Nabi sebut anjing neraka itu siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu kayak mana prototipe orangnya? Hafal Quran,
jidatnya sampai kapalan, saking seringnya sujud. Tapi kalau ada yang jidatnya kapalan jangan dituduh teroris ya Bu, bukan itu maksud saya. Saking rajinnya sujud. Muqallitut thiyab, ini hadis sahih loh. Muqallitut thiyab, pakaiannya ngegulung, ngegantung setengah betis. Bahasa orang apa? Cingkrang. Tahajudnya rajin. Tapi ingat, kalau ngelihat yang cingkrang juga jangan dituduh. Bukan itu maksud saya. Hafal Quran bukan hafal Qurannya yang salah. Rajin tahajud bukan tahajudnya yang salah. Bukan janggutnya yang salah. Bukan bajunya yang salah. Tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri. Yang dibunuh siapa? Imam Ali karamallahu wajhah. Dibunuhnya nggak tanggung-tanggung Bu, bulan Ramadan. Ditikam oleh orang Khawarij itu. Jadi jangan heran sekarang kalau teroris itu ngebom. Dulu sahabat Nabi Bu yang dibunuh. Nabi aja mereka kritik. Apa kata teroris Khawarij zaman Nabi Dzul Khuwaisirah? Ya Rasulullah, berbuat adillah. Nabi diomongin gak adil Bu, dikritik gak adil. Makanya ada politisi ngomong, teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan, yang dibom itu koruptor. Setuju gak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Apa sangkut pautnya sama kita? Dia kan memperburuk citra Islam. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan Bu, sejak zaman Bien, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul nggak kira-kira? Udah silih berganti. Tapi teroris muncul karena satu pemahaman. Merasa paling suci. Merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kila bunar, kila bunar, kila bunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal mereka sholat. Padahal mereka puasa. Tapi karena merasa paling benar sendiri. Makanya saya di mana-mana Bu, di majelis saya mengajarkan, kita nggak boleh merasa paling benar. Nggak boleh. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa soleh, merasa paling benar, merasa paling suci. Makanya kalau ibu-ibu diajak ngaji ke kelompok, ngajinya sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput, yang benar dia sendiri, yang lain salah semua, berhenti ngaji di situ. Selip dikit jadi teroris, bener aja. Iyalah kalau ibu-ibu nggak mungkin terpengaruh, sudah tua-tua. Anak kita loh Bu, cucung kita, mereka ngaji kan nggak tahu penemuannya di sana apa, belajarnya sama siapa. Nah ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa. Penyakit merasa paling benar. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang ngebunuhin sahabat, perang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu kerjaan mereka jumlahnya nggak 1-2 ribuan karena merasa paling benar. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illa dira'un, antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Inilah teroris. Mereka sholat sebelumnya, mereka puasa kebiasaannya, mereka menghafal Quran. Kan teroris itu rajin betul ngapalin Quran Bu. Tetapi mereka merasa paling benar, akhir hayatnya ngebom, mengerjakan amalan ahli neraka. Bunuh diri itu kan dosa besar. Man qatala nafsahu fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada.
Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahanam, kekal dan dikekalkan fiha, di dalam neraka jahanam itu abadi selama-lamanya. Jadi teroris itu bukan mati syahid, mati sangit, bin mati konyol. Itu yang ngebom di Makassar itu kan baru 7 bulan nikah ya Bu ya. Kok serem banget berislam itu. Cobalah ibu-ibu dicerna pakai akal sehat. Jangan sembarang ngaji gitu. Pokoknya hindari betul merasa paling benar. Kita ini begini kalau prinsip dari ajaran Nabi Bu. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, udahlah Islam pokoknya. Gitu aja ge. Tinggal bedanya di kita itu amalnya. Ada yang rajin, ada yang tidak. Ada yang pol banget, rajin. Ada yang agak rajin. Ada yang sekedar sering. Ada yang sedang-sedang. Ada yang malas-malasan. Iya apa ya kira-kira? Bedanya cuman itu saja kok manusia itu. Cuman kita berharap mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah rahasianya mengapa kita ini semuanya istighfar. Habis sholat istighfar. Apa-apa istighfar. Nabi minta ampun. Kan aneh Bu. Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Tapi masih istighfar Nabi kan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampunilah dosaku. Aku minta ampun kepada Allah. Rabb yang maha agung. Nabi saja dijamin masuk surga tapi masih istighfar. Bahkan kata Nabi 100 kali paling sedikit dalam satu hari. Lu ngapa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita tidak boleh merasa suci. Lebih baik merasa banyak dosa. Itu maksudnya. Makanya Bu, yang Allah senangi nanti waktu Lailatul Qadar bukan tasbihnya hamba Allah yang soleh, tapi nanti waktu Lailatul Qadar yang paling Allah senangi adalah istighfar hamba-hamba yang berdosa. Makanya sekali-kali kepleset bikin dosa enggak apa-apa Bu, karena kita manusia. Biar kita enggak merasa paling suci. Setuju enggak kira-kira? Ya kalau enggak bikin dosa lagi bukan manusia dong kita. Innal insana mahalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Disitulah dia salah, disitulah dia lupa. Karena kita manusia, ada khotonya, ada nisyannya, ada salahnya, ada lupanya. Kalau nggak salah lagi, nggak lupa lagi, kita bukan manusia. Nah, namun tadi bagi yang sudah kebanyakan dosa, jangan putus asa, tetap bertobat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas akan diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Jadi Allah itu Bu malah senang kalau hambanya ini nangis merasa banyak dosa. Nangis, ya Allah banyak betul dosa saya, banyak betul maksiat saya. Allah katakan, semua hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi Allah itu Bu sebel banget sama yang merasa suci. Hebat dah gua, parman gitu loh. Allah sebel banget Bu kalau kita merasa lebih, merasa hebat, merasa suci. Ujung-ujungnya kita tersesat oleh keyakinan kita sendiri. Itu namanya tersesat di jalan yang benar. Jadi ayam mati di lumbung padi, kan geblek tuh namanya. Itulah teroris Bu, tersesat di jalan yang benar. Udah benar imannya, tapi sesat gara-gara
hawa nafsunya, merasa paling suci sendiri.